Mungkin karena sudah lengkap, bisa kita mulai ya, Pak? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Darani Iza sebagai moderator pada kesempatan kali ini. Dan 3 rekan saya, Maheswari Diva, Wijening Asi Indah Permatasari, dan Muhammad Saiful Anam. Ya. Nah, mungkin untuk awalan, saya akan menyampaikan sedikit terkait tapak yang kita desain. Saya izin share screen ya, Pak. Oh iya, saya. Apakah sudah terlihat? Nah, dah. Nah, jadi lahan ini berada di Jalan Sunggalin, Desa Banjarjo, nomor 112, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Nah, untuk tapaknya sendiri, jika dilihat dari Google Earth, akan seperti ini. Oh iya. Jadi berada di sekitar area sawah. Iya. Luasnya sendiri panjangnya 21 meter dengan lebar 8,6 dan luas keseluruhan tapak 180,6. Iya. Selanjutnya, nah ini kondisi tapak. Jadi tapaknya sendiri bertanah datar. Jadi desain tanah datar ini nanti akan mempengaruhi desain yang akan kami ambil. Selanjutnya batas-batas. Jadi batas bagian barat itu berbatasan dengan sawah, begitu pula bagian selatan dan timurnya. Nah, di bagian timur ini ada rumah keluarga Bapak ya, Pak ya? Iya. Terus untuk jalannya sendiri, di samping dan di depan lahan itu ukurannya 1,5 meter dan dapat diakses mobil dari bagian ini di depan lahan Bapak. Jadi mobil dapat diakses tapi tidak sampai ke samping lahan Bapak, jadi depannya saja. Oke, mungkin sekian informasi mengenai lahannya. Untuk terkait desainnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Desain yang pertama akan disampaikan oleh Maheswari Diva. Baik, Pak. Selamat datang lagi. Mungkin karena Bapak sudah hadir, langsung dilanjutkan oleh yang akan membawakan presentasinya kepada Saudari Maheswari Diva. Waktu tempat dipersilahkan. Ya, selamat siang Pak Bintara. Saya mau share screen dulu. Kemudian. Oh, sebentar. Apa sudah terlihat? Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Maheswari Diva Paramadina. Saya dari mahasiswa jurusan Teknik Arsitektur dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rancangan desain rumah dual lantai yang telah saya kerjakan selama 10 minggu. Di sini sebelumnya saya akan membacakan data kliennya dulu. Pertama, nama kliennya yaitu Bapak Bintoro Widodo yang merupakan dosen olahraga di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Kemudian beliau memiliki seorang istri yang merupakan ibu rumah tangga dan juga memiliki hobi rias. Kemudian
Pak Bintoro juga memiliki 2 putra yang merupakan siswa SMP dan SMA. Kegiatan Pak Bintoro ini di waktu senggang yaitu bersih-bersih, olahraga, juga sering bermain dan berkumpul bersama anak-anak. Untuk request ruangan yang diinginkan yaitu ruangan yang luas untuk berkumpul, kemudian untuk desainnya minimalis dengan warna-warna klasik seperti soft, abu-abu, krem untuk menambah kesan sejuk. Untuk ruangan-ruangan yang diinginkan yaitu ada musola, studio musik, dapur, kolam renang, carport, toilet, kamar tidur, dan jemuran. Langsung saja untuk carportnya saya letakkan di bagian utara di sini. Bentar. Di bagian sini dengan ukuran 4,5 kali 4. Kemudian di sebelahnya ada teras. Teras ini akan terhubung langsung dengan kolam renang yang ada di samping. Masuk ada ruang tamu berukuran 3,5 kali 3. Kemudian di depannya ada ruang kerja yang berukuran 3 kali 3,2. Ruangan kerja di sini saya letakkan di depan karena dia tidak memiliki privasi yang terlalu privasi. Jadi kalau dekat dengan tamu pun saya rasa tidak apa-apa. Kemudian di sebelahnya ada toilet. Toilet ini saya dekatkan dengan kamar mandi agar memudahkan apabila habis berenang kemudian basah-basahan terus ke kamar mandi. Lanjut di sebelahnya itu ada musola yang berukuran 2,5 kali 3,2. Saya dekatkan juga dengan toilet untuk mempermudah apabila ingin mengambil air wudhu. Terus di sebelahnya ini ada ruang duduk. Jadi ruang duduk ini dia akan melihat ke view luar tapak dan juga view kolam renang. Jadi di depannya ini nggak saya kasih pembatas tembok, melainkan sliding door atau kaca-kaca besar gitu. Di sebelahnya ada dapur karena istri Pak Bintoro ini menginginkan dapur yang bersih, maksudnya nggak yang dapur kotor. Saya letakkan di dekat ruang keluarga. Di ruang keluarga ini juga tidak memakai banyak sekat, jadi dia bisa ngelihat ke arah dapur, ke arah teras dan kolam renang, dan juga ke arah ruang duduk juga. Di ruang keluarga ini juga menggunakan jendela-jendela, jadi bisa ngelihat view ke belakang tapak atau ke taman belakang dan juga view keluar tapak. Saya letakkan di belakang juga karena ruang keluarga ini memiliki privasi yang sangat privasi, jadinya tidak tercampur antara tamu-tamu nanti yang datang dengan ruang keluarga, jadi khusus gitu. Untuk jemurannya saya letakkan di belakang juga di lantai pertama. Naik ke lantai 2 karena Pak Bintoro ini memiliki 2 anak, jadi saya letakkan kamar anaknya di depan. Yang satu berukuran 3 kali 3,2, yang satunya lagi berukuran 3,5 kali 3. Kemudian sesuai request menginginkan studio musik yang akan dipakai oleh anak-anaknya, saya letakkan di dekat kamar tidur anak-anaknya. Terus di depannya juga dekat dengan toilet. Untuk di bagian belakang saya letakkan kamar utama untuk Pak Bintoro dan istrinya yang difasilitasi dengan adanya wardrobe dan juga toilet. Kemudian di belakang ini ada balkon kecil apabila ingin melihat ke luar atau ke taman belakang gitu. Nah, untuk tangga, jadi tangga ini di sebelahnya itu void. Jadi misalnya dari kamar utama ke studio musik itu jalannya bisa ngelihat ke sebelah kiri, itu bisa ngelihat ke ruang duduk, sebelah kanannya bisa ke arah kolam renang. Jadi view-nya 2 gitu. Lanjut, ini ada side plan. Side plan ini tampak atas dari bangunan yang nantinya akan dibangun, atapnya seperti ini. Kemudian di sebelahnya ini lingkungan sekitarnya. Layout plan bedanya dia lebih ke denahnya yang dipadukan dengan lingkungan sekitarnya. Seperti yang sudah dijelaskan Ibrah tadi, sebelah-sebelahnya adalah sawah, rumah warga dan juga rumah keluarga Pak Bintoro. Lanjut, ini untuk potongannya saya mengambil potongan sebelah sini yang terlihat ruang kamar tidur utama, kamar mandinya, terus di bawahnya itu adalah ruang keluarga dan juga dapur. Potongan BB-nya ini
terlihat kamar tidur utama yang di belakang, kemudian studio musik di sebelahnya lagi tuh kamar tidur anak, di bawahnya ruang kerja, di sebelahnya itu musolanya. Jadi musolanya ini nanti tidak dibatasi dengan pintu, melainkan lantainya yang lebih tinggi gitu. Di sebelahnya ini tangga, di bawahnya ini sebenarnya ada sofanya, jadi ruang duduknya. Untuk tampak depannya, nah di sini saya menggunakan warna-warna hitam, abu-abu, dan coklat. Dan nanti di sebelah tapak ini, tapak samping, dia itu tidak menggunakan pembatas dinding, melainkan rumput-rumput pembatas tanaman pagar. Jadi dia tidak mengganggu view dari tapak ke dalam bangunan. Ini untuk perspektif eksteriornya. Nah, jadi nanti untuk dinding pembatasnya bagian belakang cuman di sampai sini saja. Untuk dari arah kolam renang ini, lurusannya kolam renang sampai ke depan ini nanti akan pakai tanaman pagar. Jadi tidak menghalangi tapi juga memperindah rumah. Nah, nanti di atasnya kolam renang ini menggunakan skylight. Jadi dia memudahkan cahaya matahari itu langsung masuk ke dalam kolam renangnya. Untuk perspektif interiornya saya mengambil ruang keluarga, jadi di sini tidak menggunakan meja agar ruang keluarganya terlihat lebih luas dan lebih nyaman untuk dipakai. Ini beberapa gambar yang saya aplikasikan melalui aplikasi SketchUp. Di depan sini ya terlihat saya menggunakan roster yang abu-abu ini, kemudian coklat ini insya Allah seperti kalau nggak panel kayu saya menggunakan granit. Ini untuk perspektifnya lagi. Jadi saya menggunakan konsep hook yang itu memiliki dua fasad. Jadi bagian utara saya maksimalkan dan juga bagian barat saya juga memaksimalkan desainnya gitu. Nah, ini nanti skylightnya yang di atas kolam renang itu nanti modelnya seperti ini kurang lebih. Dan ini kamar tidur anak yang tadi, karena jendelanya sudah di depan jadi yang sebelah dikit saja. Terus ini ruang tamunya memakai jendela besar. Terus nah ini yang saya maksud sliding door, dia bisa dibuka atau jadi maksimalkan view-nya gitulah. Ini bagian belakangnya, ini balkon kecil yang ada di kamar utama tadi. Terus di bawahnya ini ruang keluarganya, terus ini jemurannya gitu. Ini untuk tampak samping bagian kirinya, karena sebelah kiri itu bukan lahan Pak Bintoro lagi. Jadi untuk menghormati hak-hak tetangga, jadi saya tidak memakai jendela. Jendelanya sudah fokus di sini, sudah banyak di sini, jadi cahaya dari bagian sini sudah tidak diperlukan lagi. Jadi biar buka jendela itu bukan tetangga gitu. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Mungkin dari Bapak Bintoro bisa langsung menanggapi atau kalau semisal tidak mau menanggapi sekarang, menanggapinya di akhir juga tidak apa-apa. Oke, nah kalau terakhir nanti banyak pertimbangan sekarang aja lah. Itu berarti ini ngadep ke timur ya? Barat. Panjangnya ngadep mana itu? Sebentar. Ngadep ke Menghadap ke barat, ke sawah. barat ya? Ya. Utara? Utaranya nyerong kan ya Pak? Iya, utaranya dong ya. Iya. Itu yang sebelah kanan itu yang meter dengan kolam renang itu temboknya ini berapa nggak ada ketentuan ya? Gimana Pak?
yang tembok kanan itu yang kolam renang itu, sebelahnya kolam renang itu temboknya tingginya sesuai tembok yang sekarang itu ya. Apa perlu ditinggikan lagi? Oh, yang di belakang ini ya, Pak? Yang jajar kolam renang. Oh, kemarin kan katanya temboknya nanti dihilangkan saja gitu ya. Jadi saya pakai tanaman pagar, nggak pakai dinding pembatas yang asli gitu. itu. Oh gitu. Nanti langsung berhadapan dengan sawah itu ya. Iya. Terus yang atap atas itu yang depannya dari atasnya kolam renang itu bedrock ya. Sebentar. Pakai atap apa itu? Tidak terdengar. Nah itu pakai atap apa itu? Pakai atap apa? Beton hitam itu loh, Pak. Oh betul. Iya. Untuk tinggi lantai 1 sama lantai 2 berapa? Oh, untuk per lantainya itu 3,5, cuman karena dikurangi nanti plafon, jadi tinggi bangunannya sekitar 3 meter. Oh iya. Kalau konstruksi dari bangunan nggak ada ya, misalnya harus pakai beton berapa, pakai pipa berapa gitu nggak ada ya? Oh gitu. Ya, Sebelumnya aja ya. izin menjawab Pak. Ya. Kalau untuk detail-detail struktur beton sama ukuran-ukurannya itu nanti ada di gambar kerja. Iya, betul. Oh gitu. Ya. Terus yang kembali ke musola itu ya, musola. Iya. Ini masalah. Ya, itu musola aksesnya pintunya dari mana? Pintu. Di sebelah tangga ini, Pak. Oh sebelah tangga itu. Iya. Ngikut dengan tangga ya. Iya. Oke. Itu kan berarti kalau itu kan berarti iya sih, soalnya pintu situ langsung ke depannya, imamnya kan ngadep sana, ada. Iya. Itu ya, langsung depan imamnya itu ya. Oh, iya. Ya oke, bagus sudah. Nah, kalau yang ini saya sudah penjelasan sudah lengkap, sudah paham. Bagus. Baiklah Pak, mungkin sudah dapat terbayang ya seperti apa. Iya, benar ya. Sudah terbayang. Mungkin selanjutnya dapat dilanjutkan oleh desain kedua yang akan dibawakan oleh teman saya, Wijining Asih Indah Permatasari. Waktu dan tempat dipersilakan. Mohon izin saya screen Bapak. Oke. Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wijining Asih Indah Permatasari dengan NIM 20060611069 dari kelas DAIA dengan dosen pengampu Ibu Aulia Fikriani. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang desain rumah tinggal 2 lantai yang sudah saya rancang dengan klien Bapak Bintoro Widodo. Di sini dapat terlihat site plan dan juga layout plan. Sama seperti di tadi, site plan dan layout plan adalah tampak atas lahan Bapak Bintoro Widodo, yang site plan adalah atap, kemudian yang layout plan adalah denah rumah. Kemudian dilanjutkan dengan denah rumah. Yang pertama adalah site plan. Di sini dapat terlihat denah rumah tinggal dari Bapak Bintoro Widodo yang telah saya rancang. Saya menggunakan 3 kamar tidur sesuai dengan request klien, yaitu 1 kamar tidur pada lantai 1 dan 2 kamar tidur pada lantai 2 dengan ukuran masing-masing. Pada lantai 1 4,5 meter kali 4 meter, kemudian pada lantai 2 3,4 meter 3 kali 4
4 meter dan 3 kali 4,5 meter. Kemudian terdapat kamar mandi dan WC sebanyak 2 ruangan, masing-masing ada di setiap lantainya, dengan ukuran yang sama yaitu 2 kali 3 meter. Selanjutnya ruang keluarga. Di sini terdapat ruang keluarga di bawah tangga. Saya menggunakan desain ruang keluarga yang luas karena atas permintaan klien bahwasannya rumah ini hanya dijadikan sebagai rumah singgah. Sehingga saya rasa tidak ada tamu yang berkunjung. Jadi lebih besar ruang keluarganya daripada ruang tamunya, seperti itu. Kemudian ruang tamu sendiri ukurannya 3 meter kali 3 meter dan dapur dan ruang makannya terletak di belakang, hanya terpisahkan oleh sekat dengan ruang keluarga yang tadi, guna agar terlihat lebih luas. Dan desain ini saya gunakan dibuat menyatu dengan dapurnya, ruang makannya menyatu dengan dapurnya, yaitu menggunakan minibar. Di belakang ada teras kecil, kemudian ada kolam renang sesuai dengan request klien. Kolam renang sendiri berukuran 3 kali 4,5 meter dengan kedalaman 2 meter, dan di samping kolam renang terdapat gazebo mini sesuai permintaan klien. Di depan terdapat carport atau garasi. Saya menggunakan ukuran 3 meter kali 5 meter. Saya letakkan di dekat jalan agar mudah untuk diakses. Kemudian beralih ke lantai 2. Di sini terdapat studio musik di depan. Kenapa saya letakkan di depan? Agar pencahayaan masuk dari depan ruangan. Kemudian ada kamar tidur anak yang telah saya jelaskan tadi. Dan di sini ada ruang cuci dan juga ruang jemur di sini. Mengapa saya letakkan ruang cuci dan agar cahaya mataharinya langsung masuk dari atas, dari plafon. Saya tidak menggunakan plafon. Dari atap. Dan ini untuk tampaknya. Di sini saya membuat 2 tampak saja, yaitu tampak depan dan juga tampak samping, seperti berikut. Untuk detailnya di bagian depan sini, saya menggunakan penggabungan antara 2 material sesuai dengan konsep dasar saya, yaitu combine, yaitu material kayu dan juga metal. Di sini terdapat metal, dan kemudian di sini adalah ada aksen kayunya, seperti yang dapat dilihat. Sehingga rumahnya terkesan modern dan alami. Kemudian untuk potongannya seperti berikut. Untuk potongan bisa terlihat kamar mandinya, saya menggunakan shower. Kemudian ini tangga, dan ini dapur. Di potongan BB ada tangga dan juga ruang makan, dan juga dapur, kolam renang. Ini ruang keluarga, dan ini ruang tamunya. Ini studio musik. Ini untuk perspektif interiornya. Kira-kira untuk dapurnya seperti ini, Bapak. Kemudian ini adalah perspektif eksteriornya. Jadi carportnya ada di sebelah sini agar mudah, karena ini kan jalan raya. Jadi lebih mudah masuk untuk akses mobil dan juga sepeda. Ini untuk gambaran digitalnya seperti ini. Sekian presentasi dari saya, mungkin ada yang perlu dipertanyakan, Bapak. Oke, baik, terima kasih. Kita yang zona yang gambar ini zona. Nah itu. Nah. Ini berarti jumlah kamarnya 2 ya? 3, Bapak. 1 di lantai 1 dan 2 di lantai 2. Oh, itu kamar ya 2. Oke. 2. Musolanya nggak ada? Musolanya terletak di depan ruang keluarga, Bapak, agar mudah diakses oleh tamu dan juga keluarga sendiri. Gitu. Oke.
yang hijau ini anu apa? Taman ini. Yang hijau ini, enggak Bapak, taman itu seperti tanaman rambat agar ada cahaya dari musola dan juga ada penghawaan. Nggih. Ya. Kalau yang depan rumah itu apa? Taman. Taman, nggih Bapak. Oh. Kamar mandi atas bawah. Kamar mandi ada dua Bapak, atas dan bawah, masing-masing satu. Yang atasnya dapur itu ruang apa ya? Oh, Atas dapur itu ini Bapak, iya. itu ruang cuci dan ruang jemur Oh, lanjut. Bapak. Untuk di luar ini yang coklat ruang jemurnya dan di dalam ruang cuci. Oke. Mungkin kalau mungkin kita lihat mungkin ukuran bawah sama ukuran atas untuk bangunannya nggak dimaksimalkan dengan sama yang di bawah ya. Oh, Space-nya. seperti itu Bapak. Bisa Bapak. Untuk kamarnya Ya, atau bagaimana itu Bapak? bangunannya. Jadi Oh, bangunan. bangunan bawah sama bangunan atas ukurannya nggak sama. Kalau yang tadi kan ukuran bawah sama atas kan sama. Ukuran misalkan ukuran luas dan lebarnya bangunannya itu. Iya Bapak. Ya itu mungkin nggak bisa dimanfaatkan untuk apa, mungkin kalau yang luas yang sebelah kiri itu kan 5,4 itu yang di sini cuma dipakai berapa meter, itu 2 meter ya. Itu kan nanti itu atasnya apa, itu atasnya ya kan, bisa Atasnya nggak? ruang jemur Bapak. Oh, ya, kalau jemur batasannya nggak ada batasannya, jadi bisa nggak diluruskan dengan yang dilurus dengan apa, yang di sebelah kiri sama sebelah kanan kan. Kalau dari depan sama lurus, terus bangunan yang di depannya lurus, kemudian yang belakangnya Iya. itu lurusannya lurus ya, maksudnya nggak ada batasannya kan. Untuk lurusnya terus Bapak. Nah, yang Berbeda garis di hitamnya itu, dapur dan juga. Bagaimana, antara Bapak? dapur dan ruang jemuran itu kan lebih luas dapurnya itu ya. Nggih. Jadi masih ada stand Karena lagi menurut nih. saya bagaimana Bapak? Jadi standnya ini masih ada stand lagi dari tempat cucian itu ke tempat MIP itu masih ada standnya ya. Yang ada 2 itu. Di sini Bapak. Ya itu lah, benar itu. Itu Ya, nggak masih nggak ada. lurus. Nah, sebenarnya kan ada garis lurusnya ini ya, garis lurusnya dengan, nah itu ada garis lurus itu ya, kotak itu. Ya itu, nah itu terus, nah betul itu. Nah. Itu ada garisnya itu kan, nggak ada, nggak nampak kan, nggak kelihatan ya garisnya ya. Mungkin itu kan kalau misalkan kalau kita orang awam melihat kan itu kok nggak sama, itu bentuknya apa itu yang di lantai 2 itu masih ada totorannya apa, bukaan atau batasan bukaan space juga, itu perlu digarisi ya. Mungkin itu yang Oh, nggih. ya, mungkin dari teman saya itu Nggih. mungkin Nggih. ya, termasuk Nggih Bapak. yang kamar atas itu batasannya antara kamar bawah sama kamar atas itu kan juga kosong tuh, nggak ada garis hitamnya untuk yang dikatakan sebagai totoran itu ya. Itu benar itu putih itu. Nah itu apa? Nggih Bapak. Kan itu bawahnya itu kan Ini- kamar itu ya. Nggih, bawahnya kamar. Nah terus itu di siapa kalau yang lantai 2 itu di gambar apa itu lah? Jadi itu kan makanya ada slide, ada space apa, itu bentuk space apa enggak. Kalau misalkan yang di Di tahun kamar depan itu kan ada gambarnya taman, terus di lantai atasnya sendiri kan ada space ya. Kalau yang itu kan berarti kan kamar itu bawahnya itu. nggih Bapak. Di sini bisa
untuk balkon, Oh, bisa Bapak. balkon. Mungkin. Ya itu aja yang mungkin apa yang perlu saya koreksi terkait dengan gambar yang ini. Yang punya yang sama ini, dari apa? Biji. Baik, Bapak. Ya udah itu Oke, aja yang baik. perlu saya tanyakan nanti. Baik, Bapak. Terima kasih, Bapak. Baik, Bapak. Mungkin sudah terbayang ya, Pak, untuk desain yang kedua. Untuk desain selanjutnya akan dibawakan oleh saya sendiri. Di sini saya mohon izin share screen, Pak. Sudah terlihat, Pak? Sudah ada lihat. Ini. Jadi luas keseluruhan lahan itu 8,6 kali 21. Nah, pada lahan ini saya menempatkan kolam renang berada pada bagian belakang. Nah, untuk dari depan sendiri, pada awal nanti dari depan itu akan terlihat carport. Jadi carportnya akan cukup untuk satu mobil dan 2 motor dengan ukurannya 4 kali 4,6. Untuk atap dari carportnya sendiri menggunakan kanopi polikarbonat. Jadi semacam besi yang atasnya nanti bisa menyalurkan cahaya. Nah, setelah itu masuk ke bagian ruang tamu. Ini adalah ruang tamu. Jadi ruang tamunya ini ukurannya 3 kali 4, cukup untuk 2 sofa berukuran 2 sofa yang dapat diduduki oleh 2 orang dan meja dengan ukuran 120 kali 80 hingga 140 kali 50. Nah, setelah memasuki area ruang tamu, ini memasuki area musola. Nah, musolanya ini tidak ada dinding pembatas antara musola ini sendiri ke berbagai ruangan sekitarnya. Maksudnya di sini dindingnya itu hanya sebatas yang membatasi musola dengan ruang luar. Nah, untuk pintunya tidak menggunakan pintu karena musola menggunakan ketinggian yang berbeda dengan lantai bawahnya. Jadi sedikit dinaikkan dengan ukuran 5 cm. Setelah musola ada ruang musik. Nah, ruang musik ini kenapa tidak memiliki jendela? Karena kita menjaga suara yang berada di dalam ruang musik agar tidak keluar dan agar suara di luar tidak masuk ke dalam ruang musik. Menggunakan lantai kayu atau parket dengan kapasitas 1 sofa dengan kapasitas 3 orang dan meja serta TV gantung. Nah, di samping musola sendiri di samping musola sendiri ini ada kamar mandi. Nah, kamar mandinya itu ukurannya 1,5 kali 2. Nah, kenapa kamar mandi diletakkan di sini? Ini karena agar memudahkan orang yang ingin menuju ke musola. Jadi aksesnya langsung dari kamar mandi menuju ke musola. Setelah itu terdapat minibar dan dapur. Jadi karena kemarin requestnya menggunakan minibar agar suasana kumpul lebih seru dan suasana kekeluargaan lebih erat, maka ini menggunakan minibar yang langsung view-nya menuju ke kolam renang. Dapur di sini terdapat utilitas atau pembuangan air yang sesuai dengan kamar mandi. Jadi berhubungan dengan kamar mandi. Setelah itu ada ruang santai. Nah, ruang santai ini saya letakkan di bawah tangga. Ini tujuannya untuk view langsung ke kolam renang dan untuk mengawasi kolam renang. Jadi misalnya bapak atau ibu ingin melihat anak-anak bermain di luar, jadi langsung. Kenapa kok tidak ruang keluarga? Karena ruang keluarga itu kurang efisien berada di bawah tangga. Nah, setelah itu ini kolam renang. Di samping kolam renang ini ada gazebo, tempat untuk berkumpul, beristirahat. Di samping gazebo ini terdapat area cuci jemur. Ini. Setelah itu di sampingnya itu terdapat ruang bilas. Jadi tidak perlu masuk ke dalam lagi
mengakses kamar mandi, jadi langsung bisa menggunakan ruang bilas yang kemudian bajunya diletakkan di area cuci jemur. Oke, selanjutnya lantai 2. Lantai 2 ini terdapat 3 kamar, jadi dapat langsung berhubungan antara bapak dan anak ketika bangun tidur atau kegiatan-kegiatan lain. Dilanjutkan dengan kamar mandi. Kamar mandi ini dapat diakses dengan mudah oleh 3 ruangan. Dan setelah itu ada ruang keluarga, yang dimana ruang keluarganya sendiri ini memiliki jendela yang banyak, yang nanti view-nya akan menuju ke kolam renang. Untuk selanjutnya apa yang mereka Mungkin sinyalnya kita buruk. Mungkin bisa lanjut ke saya dulu Pak ya. Bisa Ya, silakan. Sebelumnya mohon izin sebelumnya. Sudah kelihatan Bapak? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Anam dengan NIK 20606110136. Di sini saya akan mempresentasikan desain rumah tinggal milik Bapak Bintoro. Yang pertama, langsung saja saya akan menjelaskan dari konsep dasarnya dulu. Dari konsep dasar ini saya mengambil yaitu suitcase house. Dari suitcase sendiri memiliki definisi yaitu suitcase yang artinya koper. Suitcase diambil dari nama benda yaitu koper. Kalau bentuk yang panjang atau datar, saya mengambil suitcase ini berawal dari hobi klien yang suka traveling dan olahraga dan membawa sisi unik dari benda tersebut. Dan di dalamnya nanti untuk kesan yang aksen-aksen yang kuat seperti koper. Selanjutnya yaitu langsung ke denah. Di total 186 yang oleh lahan pada denah ini memiliki saya mendesain terdapat 4 kamar. Saya akan menjelaskan dari depan. Yang pertama yaitu carport di 4,5 bisa muat 1 mobil, 2 motor, 1 teras berada di sebelah kanan carport, dan masuk di sebelah kanan terdapat jendela terbuka yang menghadap langsung ke area terbuka hijau, sehingga pencahayaan yaitu bisa dibuat untuk kamar tidur tamu atau bahkan bergantian oleh anggota keluarga, yang berukuran 4,5 kali 3 meter. Selanjutnya ke sebelah kanan yaitu terdapat kamar mandi yang berdekatan langsung dengan
ruang sholat dan ruang tamu, sehingga kalau misalnya ada tamu yang ingin pergi ke kamar mandi itu dekat aksesnya, dan ruang sholat jika ingin berwudu juga dekat. Selanjutnya yaitu ke atas terdapat ruang keluarga. Ruang keluarga ini berada di sebelah pintu sebelah tangga yang berdekatan langsung dengan kolam renang. Di sini terdapat jendela terbuka yang menghasilkan view, bisa menghasilkan view dari dalam ini, sehingga pada saat berkumpul bersama keluarga, view-nya dari kolam renang ini bisa didapatkan. Selanjutnya di sebelah ruang keluarga itu terdapat kamar ruang makan, dan ruang makannya ini bisa digeser-geser, misal ditaruh di sini masih ada space. Dan selanjutnya berdekatan dengan dapur. Kemudian di belakang, paling belakang itu terdapat studio musik. Kenapa saya menempatkan studio musik ini di bagian belakang? Karena agar kalau semisal dipakai tidak mengganggu aktivitas lain privat ruangan ini. Dan terdapat jendela kecil untuk sirkulasi udara. Dan paling belakang sendiri terdapat ruang bilas, kamar bilas yang misal dari kolam renang bisa langsung ruang bilas di bagian belakang ini. Dan di samping kolam renang ini terdapat juga gazebo untuk bersantai-santai. Selanjutnya ke lantai 2. Pada lantai 2 pada depan sendiri yaitu terdapat kamar tidur utama. Kamar tidur utama ini memiliki view 2 arah. Yang pertama dari arah barat, yaitu langsung menghadap ke persawahan. Yang kedua dari sebelah selatan ini menghadap ke depan. Dan selanjutnya setelah kamar tidur utama terdapat toilet, dan sebelahnya yaitu kamar tidur anak 1 dan kamar tidur anak 2 di sebelah kiri. Itu di 3 kamar ini saling berdekatan, dan terdapat penunjangnya yaitu kamar mandi di sebelah tengah. Jadi bisa diakses oleh 3 kamar ini dengan berdekatan. Dan untuk balkonnya berada di sebelah kamar tidur 1, di depan kamar tidur 1. Dan lantainya ini pada balkon ini menggunakan lantai conwood. Dan lanjut ke belakang yaitu terdapat ruang kerja. Ruang kerja ini berukuran 2,5 meter kali 3 meter. Ruang kerja ini saya desain dengan kesan terbuka, yaitu dibatasi oleh sekat partisi, dan di sebelah sini yaitu dibatasi oleh sekat jendela kaca dan pintu kaca. Dan untuk lanjut ke belakang yaitu ke ruang cuci dan jemur. Pada ruang cuci dan jemur ini saya letakkan pada lantai 2 karena kemarin ibunya minta untuk ruang cuci jemur berada di lantai 2. Dan di sebelah lantai 2 juga terdapat gudang. Selanjutnya ini untuk tampak dari tampak depan. Dari tampak depan terlihat saya mengulang-ulang fasad, yaitu dari bentukan vertikal yang bermaterial conwood. Saya ulang-ulang di lantai atas dan lantai bawah untuk menghasilkan fasad yang menarik. Dan untuk di samping kiri yang berdekatan dengan sawah itu ini untuk
fasadnya banyak jendela terbuka. Selanjutnya untuk set plan. Dari set plan ini bisa terlihat atapnya dari atas, yaitu tiga penggabungan atap miring dua sisi itu Pak, yang bergabung di tengah, dan ini pada area tengah ini saya gunakan untuk dak dan untuk meletakkan toren air. Dan pada area cuci jemur pada belakang lantai 2 itu menggunakan atap kaca tempered. Selanjutnya lanjut ke potongan. Ini untuk potongan AA. Untuk lantai 1, lantai 2 itu memiliki ketinggian 360 dan lantai 2 sampai plafonnya memiliki ketinggian 7 meter dan sampai atap memiliki ketinggian 8,5 meter. Selanjutnya itu untuk gambaran perspektif eksteriornya kurang lebih seperti ini nanti pada saat digambar. Untuk material atapnya ini menggunakan atap alderon. Kalau mungkin nanti bapaknya request bisa diganti atap dengan material lain. Dan untuk sisi-sisi yang ini menggunakan kayu solid untuk menghasilkan fasad yang menarik. Dan untuk batasan pada sebelah kanan yang berbatasan dengan jalan ini menggunakan bata roster, sehingga pada area ruang terbuka hijau dari dalam itu tidak terkesan melorong gitu Pak. Jadi ada ventilasi dari roster ini. Selanjutnya ini untuk perspektif interior kamar tidur utama. Itu memiliki 2 jendela yang besar, yaitu sebelah selatan dan sebelah barat. Dan selanjutnya yaitu pada ruang kerja. Ini untuk gambaran ruang kerjanya, yang di ruang kerjanya yang terkesan terbuka dengan pembatas partisi conwood dan pintu dan kaca menggunakan ini. Dan untuk ventilasinya menggunakan kaca seperti ini. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan Pak. Kalau ada yang ditambahkan silahkan. Terima kasih, sudah bagus. Ya, ada kejenangan. Itu yang bisa model tabel tadi apa kursinya itu ya, ruang apa keluarga itu ya. Yang mana? Pindah-pindah, yang bawahnya tangga ini. Iya. Ya ini misal bisa dipindah di sini juga bisa. Di sini ada space. Dan di sini minibar bisa dibuat kursi-kursi. Nanti juga ruang keluarga ini juga bisa dipindah. Kalau misal agak ditengahkan sedikit juga bisa. Ruang jemurnya ruang jemurnya berada di lantai 2 Pak. Iya, di sebelah belakang. Iya. Kemarin katanya ibunya kan minta di balkon atas gitu Pak. Dan di sebelah ini terdapat gudang sebelah ruang cuci dapur. Itu yang lantai 1 yang warna hijau itu lorong atau itu ada spesialannya?
Ya, ini ruang terbuka hijau Pak, dan untuk pembatasnya ini menggunakan roster sehingga kesannya terbuka itu Pak, berhadapan dengan jalan. Tapi atasnya full. Atasnya cuma atasnya cuma terpotong dari lantai atas 0,5 meter ini. Meter, oh iya. Ini ya. Yang atas ya nggak sama, nggak lurus dengan yang bawah ya. Ya, nggak lurus, cuma minta 0,5 meter. 0,5 meter aja. Berarti akses dari luar bisa langsung kolam renang lewat samping kanan ya? Bisa Pak. Di sini bisa lewat sini. Ini ada pintunya di sini. Dan di belakang ini juga ada pintu untuk keluar Iya. belakang. Iya. Itu ruang apa itu yang kolam renang, terus pintunya itu ruang apa langsung? Ini Pak ya. Oh, Apa yang ini? ya itu yang itu ya. Ini kamar bilas. Oh, kamar bilas. Ya. Iya. Itu juga penutupnya kaca itu, yang dari kolam renang ke ruang tamu itu penutup kaca itu. Ini Pak. Iya. Ya, ini kaca semua. Jadi kesannya terbuka dari dalam itu Iya. bisa masuk area luarnya itu kelihatan dari dalam. Iya. Ya sudah cukup 12. Baik Pak, terima kasih. Baik Pak, mungkin bisa diterbayang ya. Ya bisa. Karena yang ini, yang ketiga. Nah, Ya. saya tadi ada kendala jaringan, tiba-tiba putus koneksinya. Mungkin saya izin searching lagi. Bapak tadi penyampaiannya tertangkap sampai mana ya Pak? Semoga masih terbayang. Tadi udah sampai lantai 1 tadi ya. Nah tadi full penuh, lantai 1 lantai 2 tadi. Oh berarti saya terputusnya mulai lantai 2 nggih Pak? Ya. Bapak masih terbayang apa perlu saya jelaskan lagi? Yang kedua aja, yang atasnya bentar sedikit. Oh baik, baik Pak. Jadi mohon maaf ya Pak atas Ya. kurang nyamanan. Jadi ini lanjut ke lantai 2. Nah lantai 2 di sini ada kamar di depan. Nah ini kamarnya ukuran 4 kali 3. Nah ini untuk kamar Bapak dan Ibu. Kenapa saya menggunakan kamar yang cukup kecil? Karena mengingat fungsi rumah ini sebagai rumah singgah, bukan rumah tetap. Nah, di sini ada kamar mandi. Nah, kamar mandinya ini nanti dapat dengan mudah diakses oleh keempat elemen ruangan yang ada di lantai 2, yaitu ruang keluarga, kamar tidur anak, dan kamar utama. Lalu di sini terdapat jendela. Nah, jendela ini full kaca yang nanti akan berhubungan langsung dengan kolam renang. Jadi, view yang berada di ruang keluarga ini dapat langsung menikmati kolam renang. Nah, di sini juga ada dinding. Ini jadi full dinding. Kenapa saya taruh dinding? Pertama untuk bagian sini, karena ini bagian sini kan sudah bukan lahannya Bapak, jadi ada rumah. Jadi untuk menjaga privasi antara keluarga Bapak dengan orang-orang sekitar. Nah untuk bagian sini, karena jalanan belakang ini merupakan jalan setapak yang dilalui oleh orang-orang yang ingin menuju ke sawah, maka untuk menjaga privasi karena bagian sini merupakan kolam renang, saya menaruh dinding. Lalu untuk bagian sini dindingnya tidak terlalu tinggi, jadi masih dapat menikmati view bagian luar sawah, tetapi yang berada di lantai 2. Sedangkan yang lantai 1 saya batasi karena apabila terlihat dari luar jalan, apabila terlihat dari jalan raya, meskipun cukup jauh, namun tapak dapat terakses. Jadi untuk menjaga privasi. Oke, saya lanjut ke bagian seat plan. Sampai sini suara saya masih jelas ya, Pak? Jelas. Baik.
Saya takut terputus seperti tadi, Pak. Lanjut, seat plan seperti yang teman-teman saya tadi jelaskan merupakan tampak atas dari bangunan tersebut. Nah, di sini saya menggunakan atap miring yang digabungkan menjadi dua. Kalau bedanya teman saya yang sebelumnya menggunakan atap miring yang ke depan dan ke belakang. Nah, di sini saya menggunakan atap miring yang ke samping kanan dan samping kiri. Jadi seperti ini. Oke, lanjut. Ini layout. Nah, seperti ini, Pak, tampaknya. Nah, mungkin Bapak akan bertanya-tanya seperti apa desain rumah ini, terutama pada bagian ini dan ini. Di sini saya akan menjelaskan karena saya mengambil konsep illusion house, jadi bagaimana perspektif orang menilai rumah itu ternyata salah. Jadi seperti kata ilusi. Jadi penerapan illusion house ini saya ambil di dua tempat, yaitu pada bagian tampak dan interior ruangannya. Jadi ini terlihat seolah-olah masuk, padahal ini hanya tampaknya saja, Pak, seperti itu. Nah, untuk tampak depan ini, di sini carport. Terus lanjut di depan itu ada pintu, jendela, dan bagian sini ada taman. Habis setelah ini saya perlihatkan. Di sini ada pintu yang menuju ruang belakang. Jadi kolam renang dapat diakses langsung dari belakang. Semisal kita dari perjalanan jauh dan tidak ingin melalui ruang tamu, kita dapat mengakses dari samping ini, dari belakang. Terus lanjut. Nah, ini potongan ortogonalnya. Jadi dapat dilihat. Ini taman yang saya maksudkan tadi. Jadi di depan ini ada taman kecil. Lalu yang di belakang ini full untuk kolam renang dan area kumpul. Ini yang potongan tampak depannya. Ini eksterior. Jadi tampak dari luar seperti apa. Jadi ini pagarnya pagar geser, Pak. Pagar besi yang digeser itu. Seperti ini. Ini karena saya mengambil tema industrial, di mana industrial itu adalah tema yang menyangkut segala sesuatu yang terlihat belum selesai tapi estetik. Jadi makanya saya menggunakan besi dan warna hitam abu-abu. Nah, di sini dari carport ini kita dapat langsung menuju ke ruang tamu dan ke kolam renang, ke area belakang lebih tepatnya. Setelah itu, ini jendela buat ventilasi kamar mandi. Nah, ini interior. Saya mengambil kamar tidur utama, di mana interiornya menggunakan lantai kayu, terus TV gantung, dan ini rak yang tertempel di dinding. Nah, ini untuk detail arsitektur. Saya mengambil kolam renang. Nah, kolam renangnya tingginya 1,3 dengan panjang 6 meter dan lebar 3,5. Nah, di kolam renang sendiri, nanti bagian sini akan saya taruh taman kecil untuk tumbuhan-tumbuhan kecil. Lalu akan dibatasi oleh kaca. Menggunakan kaca tempered. Ini tujuannya supaya menghasilkan kesan berada di alam dan menyatu dengan alam. Jadi ini kacanya kuat. Lalu ada saringan air pada bagian ini, seperti pada kolam renang pada umumnya, dan ada mesin pompa air. Nah, mesin pompa airnya ini memiliki roda di bawahnya, jadi bisa diletakkan di bawah gazebo. Gazebonya tadi berada di dekat kolam renang. Nah, gazebonya tadi berada di sini. Jadi pompa airnya tadi itu dapat digeser menuju kolam renang. Untuk airnya sendiri dapat diambil dari area cuci bilas.
Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari Bapak ada tanggapan? Oke, terima kasih. Desainnya, desain dalam. Oke, itu yang lantai 1 depannya ruang tamu itu space apa itu? Aman ya? Yang mana Pak? Itu ya. Ini? Ya. Itu teras Pak. Jadi ada yang membatasi antara carport dan antara dari carport menuju ke ruang tamu. Berarti atasnya itu juga nggak ada ya? Close ya? Iya. Oh. Ruang jemur Ini berada di belakang sini Pak. Jadi areanya langsung ruang cuci jemur dan ruang bilas. oke. Jadi sirkulasi airnya menjadi satu. Kamarnya 3. Iya. Di lantai 2 semua. Itu semua. Udah, oke, bagus, jelas. Sudah. Baik Pak, terima kasih. Mungkin ini adalah denah-denah desain-desain yang dapat kami semua sampaikan ke Bapak. Selebihnya nanti akan ada komunikasi lebih lanjut mengenai desain ini terkait gambar struktur dan perancangannya seperti apa, mulai dari struktur, pondasi, air kotor, dan juga perhitungan terkait pembangunannya. Berarti setelah ini ada konsep lagi kali ya? Masih ngembangkan lagi? Untuk setelah ini gambar kerja Pak. Jadi mulai denah sampai dengan RAP. Oh gitu, oke. Untuk yang ini dinilai? Ya, untuk tadi kan saya kirimkan Google Form Pak ya. Ya. Yaitu untuk nilai ini masing-masing anak ini nilai satu. Mungkin untuk penilaiannya saya takut lupa dan takut terkeliru nilainya. Nanti desainnya dikirim ke saya bisa ya? Nah, sama namanya aja, misalnya saya tahu yang ini yang ini itu. Oh, baik Bapak, bisa Pak. Ya. Kapan terakhir kumpulkan nilai itu? Paling lambat besok Bapak. Ya, lewat itu Google Form lagi ya? Ya. Oke, ya sudah cukup jelas. Baik Bapak. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu di hari weekend ini, di hari libur, seharusnya berkumpul bersama keluarga. Bapak menyempatkan waktunya buat berbincang. Kuliahnya Bu Ani ya? Bu Aulia ya? Iya Bapak. Oh, kebetulan Bu Aulia ulang tahun hari ini ya. Ya, salam ke Bu Aulia ya. Oke Pak. Ini udah nggak apa-apa, makasih. Nanti saya tunggu kalau kiriman itu ya, desain nanti biar nanti kalau nggak nanti malam besok saya kirim nilainya. Baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Mungkin kalau ada kesibukan lain Bapak bisa lift terlebih dahulu. Oke dulu ya. Oh, saya lift dulu ya. Ini Bapak mohon maaf sebelum lift boleh dokumentasi terlebih dahulu. Iya, ya silakan. Mungkin akan saya pandu ya Pak. Di hitungan ketiga nanti akan saya screenshot. Baik, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.